Stop. Sebelum kamu transfer uang, sebelum kamu ambil kredit, atau sebelum kamu putuskan menaruh seluruh dana pensiunmu, pernahkah terlintas di pikiranmu, apakah bank tempatmu bertransaksi ini benar-benar sehat dan aman? Dalam episode Anatomi Keuangan Bank ini, kita akan membedah tuntas kerangka kerja sebuah bank, mulai dari laporan keuangan hingga 3 tanda vital utamanya, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Di dunia modern, bank adalah jantung dari perekonomian kita. Mereka berfungsi sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana masyarakat melalui simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk mendorong perekonomian ekonomi. Namun, seperti halnya jantung, kita perlu tahu apakah ia sehat. Bagaimana kita bisa yakin sebuah bank beroperasi secara efisien dan mampu menjaga kepercayaan publik? Jawabannya terletak pada anatomi keuangannya. Kita harus membedakannya, dan itu dimulai dengan rekap medisnya, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen vital yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan sebuah perusahaan. Ini adalah potret jujur dari kinerjanya. Agar bermanfaat, laporan ini harus memenuhi 2 karakteristik utama, yaitu relevan, artinya dapat mempengaruhi keputusan, dan andal, artinya informasinya jujur dan bebas dari unsur menyesatkan. Ada 4 jenis laporan utama yang membentuk rekam medis ini, yaitu pertama, laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan dan beban untuk melihat apakah bank untung atau rugi. Kedua, laporan perubahan modal yang menjelaskan perubahan pada ekuitas atau modal pemilik. Ketiga, neraca yang merinci 3 unsur utama: aset atau apa yang bank miliki, likuiditas atau utangnya, dan ekuitas atau modalnya. Dan keempat, laporan arus kas yang melacak semua uang tunai yang masuk dan keluar dari bank. Memiliki rekam medis saja tidak cukup. Kita perlu alat untuk menganalisisnya. Inilah yang disebut rasio keuangan. Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka di dalam laporan tadi. Bagi Bank Indonesia, rasio adalah indikator utama untuk menilai tingkat kesehatan bank. Di sini ada 3 kelompok rasio utama yang akan kita bedah, yang bisa kita anggap sebagai tanda-tanda vital sebuah bank, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Likuiditas ini adalah kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sederhananya, apakah bank punya cukup uang tunai jika nasabah tiba-tiba menarik dananya? Rasio ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat. Salah satu rasio likuiditas spesifik di perbankan adalah LDR atau Loan to Deposit Ratio. LDR mengukur seberapa banyak dana simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga yang telah disalurkan kembali sebagai kredit. Jika LDR terlalu tinggi, misalnya di atas 90%, bank memang mendapat banyak pendapatan bunga, tapi risiko likuiditasnya meningkat, cadangannya menipis, nilai idealnya ada di kisaran 80 sampai dengan 1%. Tanda vital kedua, solvabilitas. Ini adalah kemampuan bank memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya. Ini adalah tentang kekuatan dan daya tahan. Rasio solvabilitas terpenting di perbankan adalah CAR atau Capital Adequacy Ratio. CAR mengukur kemampuan modal bank dalam menyerap potensi kerugian dari aset-aset berisiko.
terutama kredit. Anggap saja ini sebagai bantalan modal bank. Rumusnya adalah modal sendiri dibagi aset ketimbang menurut risiko atau APR. Bank Indonesia menetapkan standar CAR minimum sebesar 8%. Semakin tinggi nilai CAR, semakin kuat kemampuan bank menghadapi risiko. Tanda vital ketiga, rentabilitas atau profitabilitas. Sederhananya, apakah anatomi bank ini bekerja efisien untuk menghasilkan laba? Tingkat rentabilitas yang semakin tinggi menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik. Dua indikator utamanya adalah ROA dan ROE. ROA atau Return on Asset menilai sejauh mana total aset bank seperti kredit yang disalurkan mampu menghasilkan laba bersih. Sementara ROE atau Return on Equity menunjukkan seberapa efisien modal memiliki pemegang saham digunakan untuk menciptakan keuntungan bagi mereka. Jadi, anatomi keuangan bank ini sangat kompleks, dari laporan keuangan sebagai rekam medis hingga rasio sebagai alat diagnosis. Regulator menggunakan ini semua untuk memberikan penilaian kesehatan bank secara resmi yang juga mencakup faktor lain seperti profil resiko dan good corporate governance. Analisis melalui 3 rasio vital yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas adalah alat penting untuk menilai kinerja bank. Dengan manajemen yang baik dan analisis berkelanjutan, bank dapat mempertahankan stabilitas, meningkatkan daya saing, dan yang terpenting menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan kita. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two.